Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini karena subscribe Anda adalah motivasi saya untuk terus mengupload video seperti ini di setiap minggunya, guys. Selamat menonton, enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang telah subscribe channel saya sampai 100 subscriber sudah. Semoga dengan 100 subscriber ini saya akan semakin rajin lagi untuk mengupdate video di setiap minggunya. Aduh. Sebenarnya Ana nih Han baulah video nih terserah aja, kita anak bahasa kampung, kah bahasa Inggris, kah bahasa Arab, kah bahasa Inggris. Oh, berarti ada translatornya. Oh, kan ada. Kalau Sebelumnya video ini dibuat untuk ya kan work from home. Ya. WHF. Ya, work from home. Work from home-nya kalau Ana sendiri paling tugas kuliah, editing video, habis itu meningkatkan skill public speaking sebenarnya. Tapi kan kemarin setelah saya syuting sendiri ngomong-ngomong set ternyata tidak cocok dengan saya. Jadi saya memutuskan untuk ngobrol seperti ini saja. Kita ngobrol soal nih kita hari ini. Hendak ngobrol masalah. Tadi kan habis kerja loh. Alhamdulillah. Kerja di mana? Iya. Di salah satu media lokal lah. Media lokal. Oh, berarti berhubungan nih dengan editing video, desain grafis. Ya, berhubungan. Alhamdulillah berhubungan. Sebulan berapa? Hah? Sebulan biasanya berapa? Anak bawang masih di bawah UMR, Bang. Ya. UMR itu singkatan dari? Ya, kayak anggap saja lah simpelnya, kan aku tuh lupa tuh. Sama saya sudah lupa juga. UMR tuh intinya rata-rata penghasilan per bulan di daerah tersebut. Ya, di daerah di suatu pekerjaan. Ya, kalau di Tabalong UMR-nya berapa? 2,9. Oh, 29 juta. Ya, berarti di bawah lah saya. Karena saya ini kan masih belum. Anak-anak muda kan bisa. Nah, jadi kan Anda ini kuliah. Kuliahnya kan yang non reguler. Iya. Non reguler itu biasanya yang seminggu 2 kali masuk. Ya, 2 hari, Sabtu Minggu. Tergantung sih. Kalau dosennya mau Jumat, kami bisa Jumat. Oh ya, tanu kondisional aja. Yang penting sebulan itu 2 kali pertemuan. Ya, 2 kali Tapi pertemuan. 2 kali pertemuannya yang langsung banyak. Ya, langsung bos tuh. Berat Pak. Ana aja yang di Banjar tuh kan lo. Ya. Kan itu waktu kuliahnya kada nentu, ada yang pagi, terus setelah masuk pagi itu kosong, siang masuk lagi, sore masuk lagi gitu nah. Itu aja kuliah sudah yang sehari bisa masuk 3 kali pelajaran, 3 pelajaran matkul, mata kuliah. Ya. Anda ini sambil bekerja, sambil kuliah. Nah, jadi bagaimana Anda menghandle atau mengontrol yang antara kuliah sama bekerja? Ya, pertama kan alhamdulillah kita kerjanya ada yang ya formal banget kayak orang yang Senin sampai Jumat, pagi sampai sore. Kan ada yang begitu. Ada teman gue yang kayak gitu. Cuma saya lebih ke freelance saja. Oh ya, freelance. Yang lebih enak lah alhamdulillah. Kalau ada waktu luang, ya gawe. Ya, kayak tuan. Tapi ada target sebulan gitu. Tapi kita kan namanya kerja sama orang ya pasti ada harus pencapaian tertentu, pasti ada target gitu. Terus kalau kuliahnya ya gitu, kuliah materi 1 minggu jadikan 1 hari. Oh iya. Gitu. Makan semua sehari. Kadang ya kalau mau bilang berat sih. Cuman yang ya itu sudah resiko kita mau sambil kerja, kita siap resiko lah daripada nggak kuliah kan. Ada juga orang yang gitu. Tapi menurut Anda sendiri apakah kuliah itu penting? Tergantung sih. Misalnya kan tergantung what you want to be. Ya. Tergantung kamu tuh jadi apa tuh kan. Kita tuh pasti di umur kisaran 18, 19 sampai 25 tuh pasti ada tujuan jadi apa gitu. Pasti pengen jadi apa. Kalau misalnya kan nih contohnya kan rame dunia e-sport ya. Wah, aku pengen jadi gamers. Profesional player kan. Otomatis di situ sisi kuliah tidak terlalu penting kan. Asal orang tua tuh kita tuh bisa ya yakinin orang tua lah di dunia situ kan. Beda halnya sama guru. Nah, guru itu kan kayak ilmunya harus ada gitu. Jadi kita tuh harus kuliah. Kalau guru kan harus ada ilmunya kan, masa ngajar gak ada harus berapa gitu. Nah kan tergantung profesi aja.
Jadi kesimpulannya menurut Anda bagaimana? Relatif sih. Relatif. Ya. Tergantung pribadi masing-masing. Iya, pribadi masing-masing. Kalaunya saya sendiri setelah membaca buku Millennial Power karya dari Om Deddy Corbuzier itu dia langsung belak-belakan aja ngomongnya. Kalaunya Anda mau belajar doang ya bisa lewat internet. Sekarang kan ada internet ya, bisa diakses kapan saja dengan cepat ya. Kalau hendak belajar aja bisa aja lewat internet. Tapi kalaunya memang dasar bujur hendak kuliah, bujur kuliahnya itu. Habis itu pulang kalaunya kita yakin dengan kemampuan sendiri, di samping itu kita juga mau belajar, ya belajarnya bisa dikesampingkan sebentar, bisa kan tadi lewat internet. Kita asah kemampuan kita ya. Kalau betul. seiring berjalannya waktu pasti kita akan menemukan passion. Oh ini nafas sudah, apalagi karena jam terbangnya banyak, jadi expert jadinya. Otomatis kan gitu kan, otomatis. Jadi kalau yang menurutku kalau kuliah itu gimana ya? Ada pernah baca-baca di internet juga, 80% penting kuliah itu adalah organisasi. Ya. Nah, itu titik salah satu kuliah yang reguler ya, yang reguler. Kalau on reguler pasti, karena aku sudah gitu organisasi di kampus, orangnya kerja semua. Juga. Ada. Oh ya. Cuman kalau di kampus itu kan ada Dema, segala Sema yang forum-forum. Kalau di kami senat aja dulu. Senat tapi nggak ada demanya? Nggak ada. Senat itu aja, wah udah setengah mati. Orangnya kerja semua Pak. Kita bagi-bagi takjil Ramadan ini. Ini kapan yang pas nih? Aku sini nih. Sebenarnya kalau hanya menentukan tanggal itu di organisasi sulit sih. Biar semuanya bisa itu luar biasa susahnya. Mungkin nggak ada waktu, tapi kalau kita kayak di pondok tuh kan hendak hari ini bagi bertahan, pasti bertahan ada ya tenang. 99% pasti ada orangnya. Kan itu kan kita pasti sudah di situ, nggak kemana-mana. Nah kalau bedanya di luar nih ya ada satu kesini, situ. Nah itu yang saya rasakan jadi ketua umum forum muda. Sulit sekali. Saya sebisa mungkin ingin membuat anggota itu bisa hadir ya minimal 70%, 80% lah. Tapi ya alhamdulillah ada aja yang hadir kira-kira 60-50% gitu. Tapi kan hendak mengadakan acaraan itu pasti berpikir ya caranya supaya banyak orang yang kawal itu kan masing-masing punya kesibukannya gitu. Nah jadi untuk yang non reguler ini sulit ya untuk berorganisasi. Dikatakan sulit sih, titik sulitnya masuk ke 70% ke atas. Itu yang non reguler itu biasanya kebanyakan tuh organisasi eksternal atau internal. Eksternal itu contohnya kayak PMI, HMI. Internal misalkan kayak HMJ, himpunan mahasiswa jurusan gitu. Kan karena kebanyakan merasa mahasiswa ini kebanyakan yang internal nih kurang aktif, dari kampus sendiri kurang aktif, mereka ya banyak melampiaskan ke eksternal gitu. Bagi yang belum kerja atau yang ya deket lah dengan dunia itu kan bisa. Kayak saya kan alhamdulillah wakil senat tahun ini. Jadi ngeri loh, angkatan pertama semester 1 langsung jadi wakil. Tapi kami di kampus ada juga. Sekarang beliau sudah jadi ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa. Hanya maba si Dindo. Langsung ditarik Dema, sudah dikira ini tuh Tuha itu bisa singkat aja. Sekalinya hanya maba paling ditakuti di maba dah putra putri Antasari debat harap masuk Dema pula. Wah ini sudah jadi ketua umum Dema. Terus kita menang, alhamdulillah menang kedua-duanya. Dema Fakultas menang, Dema Undip menang juga. Ngarannya Kanda Aditya Haryadi. Wah udah nonton si Dende. Kalau anak kemarin lah niatnya nih jadi tim sukses aja juga. Orang ini loh kan kawan senior kita kan tahu nih kita alumni kan pernah organisasi artinya kan. Jadi dia nanya-nanya gimana nih organisasi harusnya gimana nanya kamu nanti tim sukses ya. Oke, tim sukses ya, kita desain juga, bikin sempat video promosi kan, sempat kayaknya nih ini yang satu nih nggak bisa mau jadi wakil. Waduh, langsung jadi wakil dong. Ya udah kan planning alhamdulillah jadi kan. Cuman dari segala macam proper tuh
yang terrealisasikan cuma sekitar 20%. Soalnya kan kami itu istilahnya kayak ngerombak baru lagi. Sistem yang dulu yang diganti semuanya. Ya, menurut kami kurang efektif, diganti. Anggotanya pun kami rombak-rombak juga. Yang dulunya bebas aja, cuman 5 inti ketua wakil yang sekretaris yang 5 itu, sekarang kami bagi juga 5 plus per divisi. Bikin divisinya kan. Entah ngerjain atau enggak, kami enggak ibaratnya tuh nggak expect banyak gitu. Nah, karena perubahan tuh nggak bisa terjadi cepat, apalagi yang non reguler kan. Ya, jadi kami pikirin tuh ya udah bikin sistemnya aja dulu, siapa tahu angkatan bawah nanti bisa ngelanjutin gitu. Nah, bedanya divisi sama bidang tuh apa, Ger? Divisi itu bidang ya kurang lebih aja sama. Tapi kan saya ada pernah mendengar bahwasanya divisi itu khusus untuk di sebuah acara. Ada divisi public doc, ada divisi acara, divisi ini. Untuk bidang itu biasanya yang khusus di organisasi bidang intelektual dan kemahasiswaan. Berarti bahasanya yang tepat bidang ya. Itu kan. Wah, terima kasih, ini ilmu baru. Kalian tuh yang belum tahu ya, beda divisi sama bidang. Mungkin ya kalau ada salah dikoreksi, komen di bawah. Ya, komen. Subscribe nih. Subscribe, jangan lupa subscribe. Ya, subscribe dulu ya. Jadi apa nih selanjutnya nih? Setelah dunia kan perkuliahan gitu. Nah, sekarang balik nanya boleh nggak nih? Boleh. Kamu kan, Mbak, setelah berapa semester? 2 semester. Gimana nih kuliahnya? Ditanya masalah ini. Oke, jadi kuliahnya ya seperti itu, Pak. Aktif berorganisasi. Mungkin Ana tipikal orang yang aktif organisasi, ada kerja yang namanya kuliah banyak tugas dan lain sebagainya. Ana tuh hendak kuliah tuh masuk kelas, belajar, orang makalah, mendengarkan, dapat ilmunya, sudah keluar kelas kada ada lagi gitu lah. Paling kepikirannya tuh bola makalah satu kelompok ya Allah sudah. Paling amunnya bagi makalah tuh juga Ana hendaknya Ana bola PowerPoint aja, situ bola bensin juga. Ya, kalau nih ibaratnya diharuskan memilih antara organisasi dan nilai di kelas. IPK. Ya, pilih mana tuh? Kan ibaratnya dosennya tuh, wah kamu nih sering masuk kelas tugas sembarangan kan. Pilih organisasi atau nilai IPK aja dah. Ya. Kalau bisa keduanya, kenapa harus milih satu? Nah, kalau bisa keduanya kan bisa ditanyain. Ya, itu Bang, kadang kalau dijawab itu. Terkadang ya di situ kan mahasiswa tuh. Tapi kan rata-rata orang yang sukses itu rata-rata orang yang suka berorganisasi. Ya. Identiknya mahasiswa tuh kan di situ, titik organisasi. Organisasi. Terus ada yang biasanya demo-demo. Anak sendiri jujur anak kurang suka demo-demo. Biar orang aja, kan orang ada orang aja gitu. kita apa ya? Pernah lihat Kotas. Ya, Kotas. Ya, jadi Kotas itu gini. Berperanlah pada apa yang kamu bisa. Dan apa yang kamu mau. Bukan orang lain kebanyakan. Ya. Nah, itu kan kita mampunya bikin sistem, ya bikin aja. Untuk menjalaninnya, ya siapa tahu nanti kan. Kita mampunya organisasi segini kan, ya udah segini. Terkadang orang yang maksain itu yang ya terkadang bisa lah. Jadi closing statement nih, pesan-pesan untuk kawan-kawan yang nonton, yang masih bingung kan masa-masa pendaftaran nih. Milih kuliah atau kerja. Nah, pesan-pesannya aja. Yang pertama, dilihat kondisi sendiri dan orang tua. Sampai kemana, titik di mana yang memungkinkan ya. Yang kedua, lihat passionmu. Misalnya ibaratnya passionku kayak aku ya kemarin ya, passionku kan fotografi itu niatnya tuh. Kan survei di internet kada perlu terlalu kuliah, perlunya jam terbang di lapangan kerja. Nah, jadi kan kita perlu lapangan kerja tuh. Kalau yang ya passionmu, kalau bisa jadi profesional di kampus kenapa enggak juga kan. Ada jurusan KPI itu apa, desain grafis kan, ada juga fotografi kan. Nah, tergantung sih pilihanmu. Perlu banyak survei kamu tuh, perlu banyak cari-cari informasi. Yang pertama orang tua lah. Yang kedua, kalau kerja nih, kerjamu gimana? Mau kerja yang gimana? Bisa nggak bagi waktu itu dulu, bagi waktu belajar
kalau magang-magang lah istilahnya dulu, kalau mau mentes coba-coba kayak dulu kan magang-magang gitu. Bang, aku kayak orang gila. Wah, Mencari yang namanya mencari passionnya harus kayak gitu, harus Ya. berkorban waktu. ya itu nggak kayak nggak tau malu aja. Ada tahu sumpah memang kan Nggak bang tahu sumpah. esok moto kabang kau umpan bang. Sampai mencet gitu dulu kan. Alhamdulillah sekarang ya ada order itu bisa lah kita sendiri sama teman kan. Tapi sekarang masa pandemi order kan Ya mulai menurun. ya Kegiatan kan ada yang banyak. ya itu kan kita kan harus survive nih, jadi ya banting setir tadi waktu ke media kan rencana tuh ya 1-2 tahun lah ibarat dapat pengalaman kerja gitu kan. Ya, alhamdulillah kita juga tergabung di PWI itu, ada teman PWI itu apa? Persatuan Wartawan Indonesia. Oh, mantap Pak. Jadi kita ada relasi kan, berita-berita enak kan, langsung masuk set. Nah, langsung tinggal seorang aja lagi ya. Nah ya itu kan Publish. jadi kita enak. Dan pesan juga untuk kawan-kawan alumni, jangan minder lah kalau ngapa-ngapain. Ya ibaratnya kan banyak alumni dicap bisa ngaji doang, bisa Alumni pondok. ya khususnya alumni pesantren lah. Ya, ini doang. Saya pernah dengar Sumansor. Satu Sumansor. Ya kalau orang Islam yang cuma baca doa, yang beneran mix siapa ya? Katanya. Yang video ini siapa ya? Kan harus menyeluruh kita ini, harus bisa semuanya multi talent. Nah makanya itu bergeraklah pada bidang-bidang ya cari sendiri lah bidangnya Cari lah. sendiri ya, temukan passion itulah. Anda. Tapi jangan tinggalin gimana? Lagi dunia luar kan kita Keras. ya harus bisa toleransi Harus lah bisa kita. sama. Sampai ada ketemu teman lo gimana sikapnya, ketemu teman yang ini gimana sikapnya. Ya, terima kasih atas kedatangan Anda di Ya. acara saya ini. Walaupun- Semoga bermanfaat. Ya walaupun Jangan gak jelas ya. lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kalau kawan-kawan punya ide mau ngundang siapa lagi di video selanjutnya, silahkan komen di bawah. Terus kalau ada ide untuk pembahasan yang selanjutnya, Tema-tema lah. tema-tema juga komen di bawah, karena komen Anda sangat penting untuk kemajuan channel saya. Ya. Izinkan Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.